dan ternyata tuh dia segede itu ya. Yang ini bener punya kamu gitu, kok atasnya pink, bawahnya hitam banget, sangat hitam, bener-bener kayak kerak telur gitu ya. Tapi kadang kalau misalnya keluarnya lama itu justru yang paling enak. Halo, welcome back to my YouTube channel Mawar Butterfly. Kali ini spesial banget karena aku punya 2 bintang tamu. Yang satu nih ada Oh kucing my yang nggak tahu God. datangnya dari mana. Tahu-tahu dia tuh di sini terus Manja kayak banget ya. nurut banget. Terus kayak langsung mijitin kaki tadi, tau gak sih? Manja banget dong ya Nah, berarti ya. satu lagi ada kakak cantik di sebelah aku. Halo. Tapi sayangnya dia tidak mau dieksplor mukanya, jadi pakai topeng. Kenalan dong, kakak namanya siapa? Aku namanya Naswa. Oh, Kak Najwa. Iya. Cantik banget ya namanya. Secantik orangnya pasti. Kak Najwa dari mana? Aku dari Jakarta Barat. Oh iya, Iya. jauh banget. Ya ampun. Kak Najwa datang ke sini mau ngapain sih? Aku ada satu cerita. Oh iya? Satu cerita itu yang mencengkram gitu, yang buat hati aku Pengalaman tuh. pribadi, Kak? Ya, pengalaman pribadi aku. Oh, ini kisah nyata loh. Nyata kan? Nyata. Wow. Kalian pasti penasaran kan apa yang sebenarnya terjadi? Ceritain dong Kak, apa sih mulanya tuh apa? Terjadi sama pasangan atau sama orang lain? Terjadinya sih sama pasangan aku sih, Kak. Oke. Sama pasangan aku, jadi itu dia kayak pertamanya sih awal mulanya dia manis di awal ya, Oh, kayak baik. manis di awal tuh kayak ngajak aku kemana-mana, pergilah royal segala macam ke aku. Oh. Nah di situ aku mulai kayak tenang-tenang aja tuh, masih kayak happy lah, masih have fun gitu. Terus pas aku ngejalanin hubungan sama dia selama aku pacaran dari SMA dan di Oh, pacarannya dari SMA? iya, aku udah pacaran dari SMA Berapa tahun tuh Kak jadinya? 3 tahun. Wow, Iya, aku lama pacaran banget 3 3 tahun. tahun. Itu tapi baru ketahuannya kemarin-kemarin ini. Iya, 2025 sekarang ya Oh ya ampun. ampun, oh berarti dia nahan tuh selama 3 tahun Iya, ya. aku nggak sadar gitu Oh. dalam hati aku. Oh ya, selama ini gue bego banget lah ya gitu. Padahal teman-teman gue tuh udah ngasih saran kayak gue kayak gini-gini lah gitu. Tapi sebelumnya nggak ada tanda-tanda kecil yang bikin Kak Najwa tuh ada kayak, ih kayaknya cowok gue nggak bener deh gitu. Ada sih mula-mula tanda awalnya, kan aku kan sebagai ituan juga kan, kayak talent photoshoot gitu, Iya. fashion show, aku sering kemana-mana, kerja di mana-mana juga. Iya. Dan aku itu tiap aku kerja tuh selalu dilarang sama dia. Aku Oh dia selalu, ngelarang iya, tapi. dia selalu ngelarang kayak nggak boleh pulang malam. Nah sedangkan bos akunya ini nyuruh aku tuh kayak sesuai jam kerjanya kan. Nah, tuh dia kayak jangan pulang malam-malam ya lu gitu. Pulang malam dilarang, Iya. ngancem tapi dia ngomongnya Dia kasar ngancem. Dia bilang, udah jam berapa lu Ya gitu. Dia bilang, jam berapa ini gitu. Pulang gak lu gitu. Terus aku bilang dong ke dia, ini aku lagi kerja, emang kamu nggak lihat gitu. Emang yang ngatur kerjanya kamu, kan bos aku bukan kamu. Digituin aku, Kak. Tapi itu ngomong kasarnya itu baru-baru juga atau sebelumnya tuh enggak? Sebelumnya lembut, baik Pas gitu. pacaran itu baik gitu, Kak. Tapi Oh. kelama-lamaannya dia semakin kasar gitu, semakin toksik lah sama Mungkin aku. karena kakak banyak nolak dia atau gimana gitu. Atau banyak melanggar yang dia nggak suka kayak pulang malam atau kakak banyak main atau Iya, gimana. ngelanggar sih, Kak. Oh. Karena dia tuh nggak mau aku pulang malam. Ya mau gimana lagi, kan itu udah kerjaan aku Betul, kan. betul. Kan kerjaan kita nggak pasti tahu pulangnya kapan gitu. Itu sesuai job desk-nya aja. Terus kak gimana? Terus habis Puncaknya? itu menjelang pacaran sama dia tuh dari SMA. Terus pas aku pacaran sama dia tuh kayak mulai baik-baik aja lah. Kayak aku diajak makan kayak gitu-gitu. Dia kayak mulainya tuh baik gitu. Terus omongannya dia juga kayak Lembut lah gitu. lembut lah ya, kayak romantis, iya kayak gitu. ngerayu gitu. Iya bener banget, Kak, ya itu kan? pastinya.
Terus di situ aku udah kayak ngerasa nyaman lah, kayak ngerasa, duh nih cowok baik banget gitu. Dia royal banget ke gua, tapi kan belum tentu nanti ke depannya gimana gitu Iya, ya. apalagi udah ada tanda-tanda omongan Iya, bener kasar dan banget. segala macam ya. Nah, terus aku ngejalanin tuh pas di sekolah tuh dia kayak agak mulai toksik gitu kan, kayak ngomong kasar lah. Dia tuh kayak posesif banget gitu loh. Dia tuh tipe orang yang posesif banget. Kalau aku lagi upacara lah, upacara SMA itu kan aku di depan gitu. Jadi tuh suruh sama dia berdeketan gitu, sama aku sebelah-sebelahan Jadi lah mintanya di istilahnya. belakang, Iya, biar dia bareng masih, dia. iya, dia mintanya kayak agak deketan gitu kalau misalnya lagi upacara kan. Nah, sedangkan aku di depan gitu. Terus ya udah tuh dia kayak marah gitu kan. Pokoknya sifat dia Oh, tuh posesifnya tuh udah dari SMA. iya dari SMA banget. Nah, terus di situ udah kayak aku udah sabar kan. Udah sabar sama dia, udahlah jalanin hubungan. Nah, terus pas menjelang aku ngejalanin hubungan sama dia tuh kayak aku di situ rasa tuh dia pas aku udah mulai mau lulusan SMA lah ya, dia dapat kerjaan, terus aku di situ juga udah kerja dari SMA juga kan, beranjak dari SMA juga. Dia dapat kerjaan di toko itu, terus pas dia dapat kerjaan ada satu masalah yang buat aku nggak suka banget sama dia juga. Apa tuh, Kak? Jadi tuh masalahnya kayak satu teman kerja. Nah, kebetulan aku sama dia tuh beda lah agama aku sama dia. Oh, plot Ya ampun. twist. Aku beda agama sama dia. Oke. Terus di situ kayak bikin aku terharu banget sama dia tuh karena tembok aku tinggi banget sama dia kan, sampai aku benar-benar nggak bisa menyatukan gitu karena dia juga nggak bisa kembali, dia juga nggak bisa ngikut ke aku dan aku juga nggak bisa ngikut ke Betul. dia. Terus semenjak itu menjelang aku pacaran sama dia tuh ada suatu masalah ketika di mana dia ada di posisi tempat kerjanya dia. Nah, di situ aku juga lagi kerja. Aku posisinya dia kerjanya masuk pagi. Nah, sedangkan dia kerjanya masuk sore. Betul. Nah, aku kan pulang kerja, pulangnya jam 5. Aku tanya dong ke dia, "Kamu pulang jam berapa emangnya?" gitu. Kayaknya aku pulangnya ya jam 11 deh yang gitu. Nah, di situ aku posisinya aku mau ke tempat kerjaan dia juga kan, mau mampir. Nah, kebetulan tempatnya dia tuh restoran kayak outlet gitu. Oke. Iya, terus kata dia jangan ya gitu. Nanti aku pulang malam, kamu pulang duluan aja. Ya udah tuh di situ aku agak mulai bete lah. Ya udah aku pulang lah ke rumah. Pas di situ aku mulai bete, pas udah sampai rumah dia bilang tiba-tiba kayak mendadak gitu, "Yang aku kayaknya pulang jam 8 deh," gitu. Aku Ya, pulang aku udah jam sampai rumah nih. Iya, Gitu ya. oke bete banget gitu. Aku kayaknya pulang jam 8 deh gitu. Terus kamu kemana? Nah, kebetulan itu pas hari besoknya itu ulang tahun adiknya. Oke. Iya, itu pas ulang tahun adiknya besoknya. Terus aku bilang dong ke dia karena aku suka jalan-jalan juga, suka traveling juga kan. Bilang ke dia, nanti kita beli kado bareng ya yang gitu. Terus aku bilang ke dia kan, terus kata dia, iya yang gitu. Tapi aku udah beli kado sama teman kerja aku. Itu buat aku kayak, aduh, Itu lu curiga gak sih teman kerjanya cewek atau cowok? enggak dipoto sama dia. Heeh. Itu teman kerja tuh cewek gitu. Oh my god. Dipoto sama dia, di mana itu dalam situasi aku pas aku capek-capeknya pulang kerja juga kan dipoto. Aku udah beli kado yang sama teman kerjaku, sebutlah namanya B gitu. Aku kayak, kenapa kamu nggak bilang dari awal sih, dari pas maghrib gitu kamu bilang gitu. Kan kalau kamu bilang kita bisa beli sama-sama Oh, jadi dia kadonya. tuh mungkin nggak mau jemput karena dia mau pergi dulu. Nah iya Kak, mungkin dari situ. Nah terus aku di situ kayak udahlah kalau misalnya kamu sama dia ya udah nggak apa-apa karena kamu kan juga sama agama gitu. Maksudnya Satu sesama agama sama Ternyata dia. cewek itu satu agama. Iya. Sabar. Dia kayak cewek itu kayak ngintilin dia mulu lah gitu istilahnya. Kayak ngintilin dia, terus aku kayak mulai agak curiga kan. Terus aku bilang sama dia, kalau misalnya kamu sama dia ya udah nggak apa-apa, kamu sama dia aja gitu. Aku bisa jauh dari kamu gitu. Terus sampai di situ dia kayak toksik gitu loh Kak. Apaan sih lu apa anjing tuh gitu. tanda-tandanya pertama dia toksik ke kakak tuh?
Apa? Tanda-tandanya itu Itu kayak omongan kasar iya, itu. omongan kasarnya dia tuh kayak buat aku, lu cowok, lu jadi pacar gua tapi kok lu kasar sama gua, sedangkan lu nggak pernah kasar sama orang lain gitu, nggak pernah kasar di tempat temen kerja lo lu. atau Iya, siapa dia tuh gitu. cuman kasarnya sama aku, berani ngomong jorok, ngomong kasar cuman ke aku doang. Oh, jadi di luar tuh dia terpesona. Gue tuh image-nya baik gitu. Iya, bener Padahal sama banget. kita setoksik itu. Iya, toxic itu dia, parah banget di Paling situ parah aku di diapain situ. Kak toksiknya? Ini aku buat sakit hati banget karena ya aku pun ngerasain. Jadi kalau misalnya kalian nih sebagai cewek juga kalau digituin pasti juga kalian balas dendam lah atau Betul. ngatain balik. Kalau aku kan diem aja kan. Kenapa Aku nggak di situ- dibalas aja Kak? Aku gemes. Aku di situ kayak udahlah, kalau misalnya sesama sifatnya dia kan kayak kasar gitu. Nanti kalau aku balas lagi yang ada aku malah makin Takutnya diituin. dipukul. Tapi Iya. sempat dipukul nggak? Nggak pernah sih Kalau Kak. dipukul nggak Nggak ya? pernah. Jadi dia kayak omongan kasar gitu aja. Terus dia di jalan juga kayak udahlah, gue turun sini aja gitu. Kayak nyuruh-nyuruh aku turun lah gitu. Pokoknya kayak bener-bener nyiksa secara batin ya. Iya, bener Bukan banget. fisik tapi batinnya. Iya, batin aku bener-bener, mental aku bener-bener dihajar banget sama perasaan yang. Terus gimana tuh caranya biar terus akhirnya Ya bisa ampun. lepas dari dia Terus tuh? ada lagi satu di mana aku pengen job besok pagi dan aku nyamperin dia malam-malam jam 10 di tempat kerjanya dia. Aku mau ke Bekasi. Tadinya aku mau minta dianterin sama dia ke Bekasi. Kebetulan aku ada job di fashion show di Bekasi jam 5. Aku harus sudah jalan dan aku di malam-malam harinya itu aku ke tempat kerjanya dia. Itu dia lagi kerja posisinya. Terus aku sambil kayak dia ngasih HP-nya ke aku. Kayak santai lah gitu, nggak ada apa-apanya. Terus pas aku lihat penghapusan chatnya itu, dia pulang bareng bertiga sama cewek itu lagi. Ceweknya itu di tengah. Oh my god, satunya lagi. Satu lagi tuh di belakang. Cewek itu juga? Iya, cewek juga. Dia nggak bilang sama aku. Kalau dia bilang dari awal sama aku juga pun nggak bakal marah. Tapi ini dia nggak bilang sama sekali ke aku. Dia pas bilangnya tuh pas udah ketahuan gitu di HP-nya Dihapus dia. lagi. Kenapa Kata dia nih? jangan dihapus. Iya. Katanya aku nggak mau dihapus foto ini. Dia bilang, loh kenapa gitu katanya, kan udah ketahuan gitu. Aku mau kamu tahu aja, dan kenapa kamu nggak mau ngasih tahu aku kalau kamu mau nganterin dia pulang malam-malam itu. Aku di situ lah ada problem lah, masalah gitu. Pas dia lagi kerja situasinya, aku pun juga lagi bener-bener gemes banget lah. Aku banget mau lah sama dia gitu. ya aku mau omelin cewek itu di tempat kerja, di tempat umum, takutnya cowok aku kena Lalu, juga kan. Iya, gitu di ya. tempat kerja itu, karena ya aku nggak mau cowok aku keluar dari dipecat lah masalah ibaratnya. itu ya, masalah kecil terus ntar jadi gede Kemana-mana, masalahnya ya. betul. Terus pas di situ aku benar-benar kayak kecewa banget lah sama dia. Terus dia minta maaf, aku nggak maafin. Terus aku bilang, udah yang cukup di sini aja, aku nggak mau lagi diantar lagi sama kamu gitu. Dia mohon-mohon ke aku, tarik-tarik ke aku tuh di tangga restorannya dia. Terus aku lepasin dia, buat apa minta maaf, aku gituin kan, buat apa minta maaf kalau udah ada buktinya. Kenapa kamu nggak bilang dari awal sih, kamu udah banyak masalah loh di kerjaan ataupun yang kemarin, kamu udah banyak masalah. Tapi aku selalu pun tetap sabar sama dia gitu. Kenapa kamu nggak hargain aku gitu? Kalau kamu bilang dari awal kamu jemput dia ataupun jalan pun sama teman kerja kamu, aku juga nggak bakal marah gitu. Aku juga nggak bakal ngelarang kamu untuk pergi kemana-mana. Intinya kasih tahu dulu banding kita tahu dari orang lain atau Iya, kita tahu bener sendiri, banget. gitu Iya. kan. Mending kasih tahu dari awal daripada kita yang tahu kita sendiri gitu, karena itu sakit banget sih. Ya ampun, itu sih nggak usah Pasti ditanya kalian lagi ya. juga udah ngerasain kalau misalnya jadi aku, karena aku pun juga nggak mau bales ke dia, biar Tuhan yang Tapi bales. selain kayak gitu-gitu, kakak pernah nggak sih dikerjain sama dia? Maksudnya ya namanya kalian pacaran kan udah 3 tahun ya, dari SMA sampai kalian masing-masing punya pekerjaan gitu. Kalau untuk mengarah ke hubungan badan, pernah nggak sama dia? Lebih ituannya sih dia pernah ngajak aku. Oke. Iya, dia waktu itu juga sempat, aku pulang kerja juga kan. Kebetulan kerja aku jauh banget dari Bogor. Nah, dia tuh udah resign gitu dari tempat kerjanya dia. Dia pengen ngambil ke Lampung lah. Mau ambil pekerjaan dia Oh di jadi Lampung. mau LDR nih?
Iya, itu. Terus sebelum LDR tuh Minta dia kenang-kenangan. dia kayak ngajak aku itu loh. Aku kan dari Bogor ya, tempat kerjaku. Nah, sedangkan dia nyamperin aku ke tempat kerjaku. Itu aku pulangnya juga jam 2 kan. Oke. Iya. Di situ aku first time banget. Oh my god. Kayak cowok pertama ya, First Bu. time banget aku diajak dia. Dia bilang sama aku, "Yang, nanti pulang kemana?" gitu. Ya ke rumah lah, mau kemana lagi gitu. Kan aku udah curiga nih dari awal gitu. Kenapa emangnya? Kan besok aku udah mulai terbang ke flight lah ke sana gitu. Kamu nggak mau dulu gitu untuk ngedate bareng gitu lah sama aku. Terus aku bilang sama dia, maksud kamu ya ke hotel kita gitu. Katanya, Tapi check in tuh, Kak. iya, Terjadi, sempat Kak. terjadi. Oh my god, di situ aku first time banget sama dia tuh. Aku bilang sama dia bilang sama aku, oh ya nanti kan kita ngelewatin nih, kita satu area juga kan kita pulang. Nah di situ kebetulan ada hotel di situ. Kamu mau gak gitu? Soalnya besok aku udah terbang gitu. Katanya, gimana ya gitu. Udah ya mau ya, nanti aku udah booking gitu. Kamu Iya. maksa ya. Ya ampun. Nah, selama pas check in itu, apa yang kakak notice dari dia? Entah gayanya, entah ternyata nih orang udah ini ya, udah berpengalaman ya atau gimana gitu. Jadi tuh aku first time banget masuk hotel itu, terus ya udah kamu masuk ke lantai atas duluan aja gitu. Nah terus kan pakai ituan ya, jadi dia nggak ada liftnya, jadi pakai tangga darurat lah. Nah aku disuruh naik di situ, suruh duluan sama dia. Pas aku suruh naik duluan, oke agak deg-degan kan, aku baru pertama kali gitu ngelihat sosok burung hantu. Lihat sosok burung hantu itu, aku nggak tahu tuh dia bentuknya gimana. Kayak aku gimana ya, kayak first time banget, baru pertama kali kan ngedate bareng berdua sama dia. Oh enggak, berbulu domba nggak? Berbulu domba. Bukan berbulu domba lagi. Lebat. Itu sangat lebat banget, amazing. Tolong jorok ya, gue suka itu. Itu harus dibersih-bersihin lah ya. Dia tuh nggak jorok sih Kak, dia tuh kayak bersih banget, kayak mulus Ya gimana ya. memang ada yang emang sengaja dipanjangin. Iya. Tapi kalau gue sukanya yang botak ya. Oh, yang botak. Yang nggak ada ituannya ya, yang nggak ada Nggak ada rambut-rambutnya. rambutnya dong. Terus di situ aku udah mulai kayak, yang ini kita first time banget loh kesini gitu. Ya kapan lagi kan sebelum aku pergi jauh gitu sama kamu gitu. Ya udah tuh aku di situ masuk berdua sama dia. Aku Fotoin dong. Pasti ada pemanasan, ya ampun, pemanasan ya dong. pemanasannya sih Ah, gimana gitu ya pemanasannya. Dia mintanya tuh ke kamar mandi duluan. Terus ya udah Di kamar tuh, mandi mainnya? iya. kamar mandi? Di bedroom. Di bedroom di situ. iya, guys. Terus di situ. Oh my god, itu kayak nggak bisa bayangin belut air sama apa ya? Sama di dalam masuk kayak sangkar gitu. Gak bisa bayangin banget di situ. Oh, berarti dia ada langsung kelihatan fetishnya ya? Maksudnya langsung kelihatan kayak ada fetish yang dia punya tuh di situ. Iya, bener banget. Biasanya kan di tempat tidur, dia langsung ngajakin ke Langsung bathtub, ngajakin ya. gitu. Berarti dia emang udah searching tuh, dia udah Ya ampun. kebentuk tuh fetishnya tuh ya. Karena tuh bener-bener aku kayak, oh kita main di sini gitu. Iya kan, kapan lagi kita main di sini Dia gitu. udah explore. Karena tuh tempatnya gede banget bathtubnya itu kan. Ya udah tuh aku di situ udah mulai kayak masuk-masukin lah di kayak sabun gitu. Oh, oke. Mas sabun dulu, mas Sabun. sabun. Kayak sabun. Terus aku buka lah perlahan-lahan kayak, ya ampun. Ternyata tuh dia segede itu ya. Segede itu loh. Dia bukan lonjong sih, dia kayak bentukan bukan bengkok lagi, melengkung gitu, tapi kayak atasnya kok gede banget gitu, kayak kepala ayam. Kan kalau kepala ayam kecil ya. Ini mah dia kayak agak
Kayak apa sih? Kayak apa ya? Gue nggak bisa ekspresinya lagi. Ya agak menonjol gitu, Ya ampun. tapi kayak merah loh punya dia, bukan Pink. bukan bukan merah ya, pink ya. Mungkin karena tegang kali ya. Iya, pink gitu. Mungkin dia juga karena baru pertama gitu, grogi. Tapi di gitu. sininya kayak pisang putih banget gitu. Tapi bawahnya kok kayak telurnya itu kayak ireng gitu loh. Kayak gimana sih? Kayak beda banget gitu. Atasnya putih, kok bawahnya hitam gitu, dua bijinya itu loh. Asli gue jadi kebayang banget. Gimana sih kayak, aduh, ini aku mau megang agak juga ragu-ragu kan. Terus aku giniin aja, yang ini bener punya kamu gitu, kok atasnya pink, bawahnya hitam banget, sangat hitam, bener-bener kayak kerak telur gitu ya. Ya udah, kayak aku juga kayak gimana gitu. Coba introspeksi diri masing-masing. Siapa yang sesuai dengan ciri-ciri ya? Ya aku gak bisa bayangin banget. Aku bilang, ini bener punya kamu yang gitu. Soalnya tuh beda banget loh atas sama bawahnya. Terus aku mulai pegang lah yang bawahnya dulu. Terus kayak beda gitu loh, kayak kasar gitu ya. Yang ini kamu gak bersihin gitu. Kerut kali Iya dia. kayak mengkerut ya. Kayak Ya itu kali dia kedinginan juga karena di kayak kamar mengkerut mandi. gitu. Atau dia Karena grogi. aku juga belum masuk ke bathtubnya itu kan. Terus aku giniin dong ke dia, yang boleh gak sih bersihin dulu, takutnya gimana ya, aku juga kayak first time banget ini ngeliat inian kamu juga kan, kayak ini kamu juga belum dibersihin kan, jadi kamu mau kan dibersihin dulu, aku bilang sama dia tuh, bersihin pakai apa ya gitu. Nah kebetulan tuh aku kayak coba-coba aja tuh bersihin dia pakai Sabun di hotel. sabun dulu ya, pakai sabun, terus agak kelamaan kok kayak makin rontok gitu ya. Rontok. Kayak makin rontok, daki-daki hitamnya itu. Astaga, berarti Sumpah itu kayak aduh, oh my god banget. Itu kayak yang ini kok daki tebel-tebel banget gitu. Pas aku gosok-gosok gini, seret-seret kayak licin banget ya. Ya ampun, aku nggak bisa. Ini tuh kayak apa tuh, licin kayak keset lah gitu. Terus pas aku udah bersihin, tapi dia nggak ngomong, maaf ya sayang aku jarang bersihin atau apa gitu, dia nggak notice gitu. Nah, terus bersihin dahinya itu berapa lama jadinya kak? kayak lama banget lah. Kayak aku kan bersihin kanan kiri ya kan telur dia ada 2 kan. Jadi tuh aku harus bersihin kanan kiri juga supaya bersih juga kan. Terus yang Dia ikut bantu atau dia diem aja pasrah gitu? dia diem aja karena aku suruh duduk di klosetnya itu, aku suruh duduk. Karena tuh bener-bener ya aku nggak mau lah, jijik banget karena tuh beda banget ya. Di atasnya pink tapi di bawahnya kayak sangkar Iyalah. hitam-hitam gitu. Banget Ih, pasti. kayak ada apanya gitu. Tapi habis itu udah terjadi lah kalian berdua. Iya, udah di situ aku udah bersihin lah, udah kanan kirinya udah bersih. Oke, gitu. setelah itu ada nggak sih kejadian lagi yang bikin kakak tuh wow banget, ternyata fetishnya itu selain itu fetishnya ada lagi nggak yang bermunculan yang bikin kakak kaget? Itu sih kayak pas aku lagi main di bathtub, kan aku udah lah ya main di bathtub tuh cebur-ceburan. Nah, aku maunya mainnya di atas tuh, karena aku kalau di atas itu kan Enak ya paling gue. iya, paling Ini menjlop lah. pertama tapi udah ngerti ya di atas enak ya. Ya ampun, daripada di bawah gitu harus Capek, ya. kita nahan dia lah, apalah beban dia. Belum kayak kan kalau di bathtub tuh beda banget kan Iya, rasanya, licin-licin. sama yang di kasur itu beda banget. Terus tiba-tiba pas aku itu kayak belut masuk gitu loh. Apa ya? Bukan belut sih, kayak sabunnya itu ikut masuk juga, jadi bunyi prek, prek. Kayak gimana? Kayak blus gitu ya, kayak bunyi kayak Ada kesetnya. gelembungan. Oh, Bukan keset. tapi bathtubnya itu ada airnya. Ada. Oh, pakai air. Iya, juga. pakai air juga kan, diisi setengahnya gitu. Jadi tuh kayak agak bunyi plup, plup, kayak bunyi kayak gelembung gimana gitu. Masuk kayak akunya juga, aduh,
Nih gimana yang Selain main di bathtub, kakak pernah nggak diajakin fetish yang lain sama dia? langsung abis ke bathtub sih langsung ke kamar sih Kak. Oh, jadi Iya. setelah hari itu tidak ada lagi tuh ajakan dia untuk ke hotel itu nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Oke, Iya, di jadi situ. cuma di hari itu aja. Iya, di hari itu aja karena dia tuh juga kita mau Berapa LDR lama juga tuh kak kalau kan. boleh tahu dia durasi permainannya? Durasi aku main 3 ronde. My God, Aku baru main pertama 3 ronde. ada tiga. Karena tuh emang Tapi enak. eh nggak usah ditanya lagi lah. Paling nggak usah ditanya lagi Oh, lah. berarti kita Pertama, langsung main langsung ketagihan ya? iya, pertamanya aja tuh kayak udah keluar gitu. Dia minta main lagi gitu loh. Kayak aku bilang, "Yang, kita istirahat dulu," gitu. Dia tuh keluarnya beda dari cowok lain. Dia tuh keluarnya agak lama gitu loh. Nah, sedangkan Oke. kalau misalnya aku nggak tahu ya, ini menurut cowok-cowok lain aja kan ada yang keluarnya cepet, ada yang keluarnya lama gitu. Tapi kadang kalau misalnya keluarnya lama itu justru yang paling enak. Karena dibanding yang keluarnya cepat itu, Ya durasi permainannya iya, kan juga selesai. durasi, ya bener banget. Jadi kita juga nggak ngerasain, malah dia yang ngerasain. Oh, nggak banget dia yang ngerasain Iya, gitu. bener. Jadi sama-sama dapet ya. Iya, bener banget. Nah, kan kakak udah berhubungan intim dong ya, berarti berhubungan intim, tapi dia toksik. Gimana cara kakak lepas dari dia? Sekarang udah putus belum? Oh, jadi di situ pas aku udah main lah sama dia lah, udah ngedate lah sama dia. Aku di situ kayak udah di situ dia kayak mau terbang kan ke tempat kerjanya dia. Aku di situ dia minta buat jaga hati buat aku juga dan aku juga jaga hati buat aku. Dan di situ dimana situasinya itu aku lagi bener-bener kangen gitu sama dia. Aku di Oke. situ kayak nyibukin diri lah, aku pergi kemana-mana sendiri lah. Pergi kerja sendiri lah. Terus aku bilang sama dia, yang aku pergi kerja dulu ya, host life gitu. Jadi tuh host life aku 6 jam Kak. Jadi tuh 3 jam. Dan aku di situ kayak dia paling posesif lah, kayak Ya nyuruh masih aku. posesif ya. Iya, masih posesif. Kayak nyuruh aku VC ya gitu. Terus aku bilang, kamu lihat aja di TikTok ya, nggak usah VC, nanti aku udah main sama bos aku. Terus katanya, ya udah sih gitu, mau VC doang gitu. Ya udah terus aku read aja kan. Terus itu kan pas bulan puasa kan. Di situ aku agak nginep dulu tuh Kak di mes itu di tempat kerjaku. Terus dia bilang kayak gini, dia ngomong bahasa kasar ya lah ke aku. Woi Tot, lu udah di mana gitu. Terus Oh, ya, mulai keluar lagi ya tuh, mulai Bang. keluar lagi itu di situ. Nah, kamu ngomong sama siapa gitu? Aku gituin kan ke dia. Kamu ngomong sama siapa gitu? Sama lu lah. Lu lagi di mana anjing gitu? Vice, angkat Vice gua, dia bilang. Ya udah aku angkat lah. Kenapa di tempat kerja? Aku lagi tidur loh gitu. Nanti aku lanjut lagi habis sahur gitu. Kamu nggak biarin aku tidur dulu lah istirahat gitu. Terus kata dia, lu ngapain nginep-nginep di situ? Nanti kalau misalnya bos bos lu ngeliat lu lagi tidur gimana? Nggak mungkin dong, kan bos aku juga udah punya istri. Aku gituin ke dia. Terus dia bilang, ya udahlah selalu mau selingkuh kayak mau apa, bodo amat, gua nggak peduli. Dia bilang kayak gitu. Terus kayak aku sakit hati banget dong ke dia. Terus dia bilang, oh saja lunjing gitu, berkali-kali lu kayak gini, sumpah gue benar-benar kayak nggak pantas lagi buat jadi cewek lu gitu. Dia bilang gitu kan, nggak pantas lagi lah buat jadi cewek lu. Terus aku giniin ke dia, ya udah kalau misalnya itu, ya udah kita cukup sampai di sini aja. Kamu juga nggak usah ngelarang aku untuk kerja di mana-mana, kan aku berhak juga dong gitu. Terus aku juga nggak terpaku banget pada duit cowok aku gitu. Aku pengen nyari duit yang dari hasil kerjaan aku daripada aku harus minta-minta ke cowok aku gitu. Jadi tuh aku di situ Jadi endingnya minta putus? bukan putus, aku break lah, kayak udahlah kita break dulu aja gitu daripada harus itu kamu fokusin tujuan masing-masing kita aja. Nah, kamu di sini, aku di sini gitu. Kita jadi saling jaga hati aja. Kalau kamu anggap aku selingkuh atau segala macam gitu, itu seterah kamu, itu pilihan kamu, pilihan ada di tangan kamu bukan di tangan aku gituin ke dia. Terus dia pakai ngomong bahasa kasar tuh semuanya dikeluarin sama dia. Aku bilang ke dia, lu sama cewek lain nggak kayak gini, sedangkan sama gue tuh kayak toksik banget gitu, kenapa sih gitu. Terus kata dia, emang itu orang lain cewek gue, hah gitu, emang itu orang lain cewek gue anjing, jawab enggak, gituin aku sama dia.
Kayak udahlah aku diem aja di situ, nggak bisa berkata apa-apa kan Lunjing gitu. Kayak aku di situ udah mulai kayak cekcok-cekcokan sama dia, terus kayak mulailah aku bilang ya udahlah aku capek daripada aku diginiin terus sama kamu, mendingan aku diem aja gitu. Itu urusan kamu, mau anggap aku gimana, mau anggap aku selingkuh lah, mau anggap aku kayak gimana lah sama orang lain gitu. Itu urusan diri kamu sendiri, tapi diri aku sendiri nggak ngurusin hidup kamu juga gitu. Aku nggak mau lagi juga terpaku sama kamu. Kalau kamu anggap aku yang macem-macem, is okay, nggak apa-apa gitu. Aku bilang ke dia. Terus semenjak itu aku break sama dia kan. Sebulan itu pas ya udah nggak ada kabar lah. Terus dia ngabarin aku lagi di saat aku lagi kerja. Yang gimana kabar kamu? Kayak mulai baik lagi lah, ngerendah lagi gitu. Kayak gimana kabar kamu? Kenapa aku nanyain kabar gitu? Urusin aja diri kamu masing-masing gitu. Urusin kita masing-masing, nggak usah ngurusin aku gitu. Kok kamu gitu sih gitu? Udah ada cowok lain ya? Dia bilang ke aku kan. Terus, nah cowok lain dari mana gitu? Kamu aja di situ banyak cewek-cewek kan gitu. Kayak segala macem. Aku juga nggak posesif gitu. Kamu kemanapun juga setera gitu. Aku nggak ngelarang kamu dan aku berhak kamu kemana-mana dan aku juga nggak ngelarang kamu juga. Terus dia sampai ngata-ngatain aku lagi kak gitu. Misal ada kesalahan lah di tempat kerja lu cewek atau gimana, dia nggak pernah ngomelin, dia selalu diem gitu. Iya kak gitu. Dia nggak pernah ngomong anjing ya gini-gini, dia nggak pernah gitu. Kayak nggak toksik lah gitu sama cewek-cewek lain. Dan sedangkan nama aku dia tuh kayak toksik banget, semua omongan tuh dikeluarin sama dia. Jadi endingnya kakak sama dia break nih sekarang. Iya, break. Aku di situ udah kayak break kan di situ. Aku udah mulai cari sensasi baru lagi kan, kayak kesibukan aku lah. Terus aku di mana posisinya tuh aku benar-benar lagi capek banget dan di situ aku memulai memutuskan hubungan sama dia dan dia tuh kayak orang gila lah pokoknya. NPD kali kak. Mungkin ya, maybe. Jadi dia tuh salah tapi dia nggak ngerasa salah, dia tuh benar. Iya bener banget. Sampai di mana tuh dia bilang, makanya lu jadi cewek jangan murahan kayak gini-gini dong gitu. Lu dideketin cewek, ya dideketin cowok-cowok lain welcome gitu. Gimana mau itu kan emang kerjaan aku di dunia persyutingan, dunia permodelan itu kan kita harus kayak ngomong sama orang banyak gitu. Kita harus ngasih relasi kita ke dia apa gitu. Dan dia juga nggak tahu kan dunia syuting itu kayak gimana gitu. Dia ngelarang aku lah untuk syuting segala macam gitu karena dia nggak mendukung aku banget gitu. Terus gimana itu satu posisi itu aku benar-benar lagi capek banget. Aku di situ udah mulai, aku bilang ke dia udah mendingan kita putus aja sampai sini daripada kita ngelanjutin hubungan lagi karena kita juga berbeda agama juga kan tembok kita terlalu tinggi, kamu nggak bisa ngikut aku dan aku nggak bisa ngikut kamu juga. Kalau kamu ngikut aku dan cuman hanya karena cintanya doang atau nafsunya doang, aku bilang ke dia cuman hanya cinta atau nafsunya doang, kalau kamu ikut aku kita nggak bakal maju atau bakal kedepannya tuh gimana gitu. Jadi gitu ya guys ya, kesimpulannya di sini tuh, jadi cowok tuh ya udah lo nggak bisa ngasih harapan banyak, udah beda agama segala macem. Kalaupun lo masih mau sama dia, ya udah baik-baik, jangan Iya, betul kasar. Walaupun tidak ada harapan di antara kalian, setidaknya kalian bisa meninggalkan kesan yang baik, gitu loh. Tepuk tangan dulu untuk Kak Najwa. Betul banget. Oke, sekian podcast kita hari ini. Semoga kalian terinspirasi, semoga kalian bisa cerita ini menjadi inspirasi buat kalian untuk koreksi lagi ke diri kita sendiri. Oh, ternyata gue nggak boleh kayak gitu ya. Bener Karena akan banget. berefek gak baik juga untuk pasangan atau diri kita sendiri. Iya, betul Gitu. banget. Jadi kalian dicap jadi orang gak baik, terus pasangan kalian juga jadi kayak kena mental gitu ya kan. Trauma lah. Jadi ada trauma juga. Oke? See you next video. Bye bye.